Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Firas Afif dengan NPM C1C020162. Oke, baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang revenue. Revenue sendiri itu berkaitan dengan PSAK yang berkaitan dengan pendapatan atau revenue adalah PSAK nomor 23 sebelumnya. Kemudian yang baru pada tahun 2020 terdapat revisi, itu ditambah PSAK nomor 72, yaitu PSAK yang merupakan adopsi dari IFRS, Revenue from Contract with Customer Effective in 2019. Oke, langsung saja. Yang pertama, pengertian pendapatan. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode. Jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Terus yang kedua itu prinsip pengakuan pendapatan. Ketika mungkin, probable, bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas. Terus selanjutnya, ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Oke, yang ketiga, klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Itu terdapat dua, pada perusahaan dagang dan pada perusahaan jasa. Oke, kita bahas pada perusahaan dagang terlebih dahulu. Kalau pada perusahaan dagang, yaitu perusahaan dagang akan mengakui adanya penjualan ketika perusahaan sudah menyerahkan barang kepada pembeli, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Terus untuk pada perusahaan jasa sendiri, yaitu perusahaan akan adanya pendapatan jasa ketika perusahaan sudah memberikan jasa, bukan pada saat perusahaan menerima uang gitu. Jadi menerima uang, ketika perusahaan sudah memberikan jasa namun belum menerima uang, maka itu sudah bisa mengakuinya sebagai pendapatan jasa. Hal itu karena perusahaan mengakui adanya pendapatan jasa itu ukurnya adalah berdasarkan jasa tersebut sudah diselesaikan. Oke, baiklah, kita bahas perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang tersebut, yaitu perusahaan mengakui adanya penjualan ketika perusahaan sudah menyerahkan barang kepada pembeli, bukan pada saat perusahaan menerima uang. Oke, ketika perusahaan dagang itu seperti yang saya bilang tadi, sudah menyerahkan barang kepada pembeli. Kita mempunyai sebuah mesin cuci dan kita sudah mengantar kepada pembeli, tetapi kita belum menerima uang. Pada saat kita mengantarkan barang tersebut kepada pembeli, maka itu sudah bisa dicatat untuk perusahaan dagang ya, walaupun kita belum menerima uang. Jadi terus selanjutnya pada untuk perusahaan jasa, ketika kita sudah memberikan jasa kepada pelanggan, misalnya tukang potong rambut gitu kan, ketika dia lagi menyukur rambut seseorang gitu kan, setelah dia selesai tetapi dia belum menerima uang, maka dia sudah bisa mengakui itu sebagai sebuah pendapatan jasa karena dia telah memberikan jasanya gitu, dengan cara ya itu tadi memotong rambut customer dia tadi. Itu jadi perbedaannya perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Kalau perusahaan dagang tadi yaitu ketika kita sudah memberikan barang kepada para pelanggan, itu kita bisa mencatatnya. Tetapi kalau perusahaan jasa itu kita sudah mencatatnya ketika kita sudah memberikan layanan kita, memberikan jasa kita, walaupun kita belum menerima uangnya. Terus yang keempat itu pengakuan pendapatan. Pengakuan itu terbagi dua poin. Yang pertama, pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Terus yang kedua, pendapatan dapat ditunda jika yang pertama, tingkat ketidakpastian mengenai jumlah pendapatan atau biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, atau penjualan tidak memperhatikan penyelesaian substansial dari proses pendapatan. Terus untuk yang kelima, penjualan tagih dan tahan bill and hold, yaitu pengiriman ditunda atas permintaan pembeli, tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Pendapat itu diakui saat pembeli menerima hak milik apabila, oke, ada 4 poin ya yang saya jelasin satu-satu. Yang pertama itu kemungkinan besar pengiriman akan dilakukan. Yang kedua, barang yang berada di tangan penjual dapat diidentifikasi dan siap untuk dikirim ke pembeli pada saat penjualan diakui. Nomor 3, pembeli secara khusus mengakui adanya instruksi penangguhan pengiriman dan syarat-syarat pembayaran lazim tetap berlaku.
Selanjutnya yang keenam, instalasi dan inspeksi. Pendapatan biaya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instansi dan inspeksi telah diselesaikan. Namun pendapatan diakui segera pembeli menerima pengiriman mereka ketika pertama itu proses instalasi sederhana atau pemeriksaan dilakukan hanya untuk tujuan menentukan akhir atas harga kontrak. Mungkin kembali ke pengakuan pendapatan tadi ya, ada yang kurang. Pengakuan pendapatan jika berdasarkan pengukuran pendapatan penjualan, yaitu pendapatan harus diukur pada nilai wajar atas imbalan yang diterima atau dapat diterima. Yang pertama itu dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh entitas. Terus selanjutnya, jika pembayaran ditangguhkan, maka nilai wajar imbalan ditentukan dengan pendiskontan seluruh penerimaan di masa dengan menggunakan tingkat bunga tersirat. Terus pendapatan dari penjualan harus diakui jika seluruh kondisi berikut terpenuhi. Terdapat 5 poin. Poin yang pertama itu entitas telah memindahkan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli. Yang kedua, entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan efektivitas barang yang dijual. Yang ketiga, jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal. Yang keempat, kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi tersebut akan mengalir kepada entitas tersebut, dan biaya yang terjadi atau akan terjadi sehubungan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal. Selanjutnya itu hak pengembalian oleh pembeli. Yang pertama, jika terdapat ketidakpastian mengenai kemungkinan pengembalian atas barang, maka pendapatan diakui ketika pengiriman telah secara resmi diterima oleh pembeli atau barang telah direkam dalam jangka panjang waktu penolakan telah berlaku. Untuk yang kedua itu metode pengakuan yang dapat digunakan adalah ada 2 metode pengakuan yang dapat digunakan. Yang pertama, tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. Yang kedua, mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Selanjutnya adalah penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi itu penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual atau konsinyur. Terus pendapatan diakui oleh pengirim saat barang telah dijual oleh penerima kepada pihak ketiga. Yang ketiga, penerima tidak mencatat barang yang akan dijual sebagai asetnya. Yang keempat, pengirim mendapatkan laba atas penjualan. Yang kelima, pengirim mendapatkan komisi atas penjualan. Terus selanjutnya adalah penjualan cicilan atau installment sales. Yang pertama, pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Terus yang selanjutnya, harga jual adalah nilai dari imbalan, ditentukan dengan mendiskonkan cicilan piutang pada suku bunga ketika telah menjadi haknya dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Firas Afif meminta maaf apabila banyak kata-kata yang salah atau materi yang saya sampaikan tidak bisa dimengerti. Apabila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.